Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi lebih dari 1 miliar manusia di seluruh dunia, yaitu Al-Quran. Kita akan membahas mulai dari pengertian Al-Quran, secara turunnya, strukturnya, keistimewaannya, hingga bagaimana kita sebagai umat Islam seharus berinteraksi dengan Al-Quran. So, pasti kalian tonton sampai selesai. Let's get started. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kata Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab atau qara'a yang artinya membaca. Maka secara istilah Al-Quran adalah bacaan mulia yang diturunkan sebagai pedoman hidup, pembeda antara hak dan batil, serta sumber segala hukum Islam. Proses turunnya Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Proses turunnya berlangsung secara berangsur-angsur sesuai peristiwa dan kebutuhan umat Islam pada saat itu. Wahyu pertama yang diturun pada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca. Wahyu terakhir menurut mayoritas ulama dan Al-Maidah ayat 3 yang menegaskan bahwa Islam telah sempurna. Turunnya Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang sangat jelas dan terjaga. Ketiga, ada struktur dan susunan Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz, dan 77.000 kata. Surat dalam Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama Makkiyah, turun sebelum hijrah. Dua Madinah, turun setelah hijrah. Susunan surat dalam mushaf bukan berdasarkan urutan turunnya wahyu, tapi berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Bahasa dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi bukan sembarang bahasa Arab. Ia menggunakan gaya bahasa yang memiliki tingkah kefasihan tinggi yang tak mampu ditandingi oleh penyair manapun. Keistimewaan Al-Quran antara lain mudah dihafal meskipun juta orang berbeda bahasa, mengandung mujizat ilmiah yang baru dimiliki di era modern, tidak berubah sejak ribuan tahun yang lalu, menjadi pedoman hidup yang relevan setiap zaman. Allah sendiri menjamin kemurniannya dalam surat Al-Hijr ayat 9. Isi dan tema besar dalam Al-Quran tidak hanya berisi hukum, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang lengkap. Beberapa tema utamanya, yang pertama akidah, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, dan takdir, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga akhlak, jujur, amanah, sabar, dan adab, muamalah, jual beli, pernikahan, warisan, kisah Nabi dan umat terdahulu, ilmu pengetahuan, penciptaan manusia, alam semesta, dan fenomena alam. Semua tema tersebut saling menguatkan membimbing manusia menuju kehidupan yang bermakna. Yang keenam, ada fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai hujan atau petunjuk hidup, furqan pembela antara makna dan salah, sifat obat bagi penyakit hati, rahmat kasih sayang dari seluruh alam. Jika manusia menjalankan isi Al-Quran, maka hidupnya akan lebih terarah dan bermakna. Ketujuh, ada adab berinteraksi dengan Al-Quran. Supaya kita mendapatkan manfaat maksimal dari Al-Quran, ada beberapa adab yang harus dijaga. Yang pertama, membacanya dalam keadaan suci, memulai dengan ta'awudz dan basmalah. Yang ketiga, membacanya dengan tartil. 4. Merenungkan maknanya. 5. Mengamalkan isinya. 6. Tidak menempatkan Al-Quran di tempat yang tidak layak. 7. Menjadikan bacaan harian, bukan hanya saat Ramadan, karena tujuannya untuk membaca Al-Quran bukan hanya selesai, tetapi memahami dan mengamalkan. Terakhir, ada penutup. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi cahaya yang membimbing kita dalam setiap langkah hidup. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin tenang dan terarah hidup kita. Semoga pembahasan kali ini membuat kita lebih semangat mendekat kepada Allah, mempelajari maknanya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen agar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.